Oke, di section sebelumnya kita udah belajar bagaimana untuk fokus. Nah, di section ini dan terdiri dari beberapa video juga, Anda akan belajar buat mengetahui karakteristik dari distraksi yang banyak menggoda Anda ya, dan menggoda saya juga karena itu sifatnya personal ya. Kemudian kita akan ngelihat dalam worksheet nanti kira-kira bagaimana mengelola distraksi tersebut. Oke, so distraksi itu ada dua. Yang pertama adalah distraksi internal yang berasal dari diri sendiri. Biasanya adalah dari benda yang ada di sebelah kanan ini ya, yaitu handphone. Anda mungkin sama dengan saya ketika handphone kadang kita bawa kemana-mana dan akhirnya menjadi sumber distraksi ya. Nah, distraksi internal ini terjadi karena kita ingin mengalami yang namanya instant gratifikasi ya, di mana kita ingin merasa senang, kita ingin merasa nyaman, kemudian ada novelty. Novelty buat saya adalah ketika swipe feeds orang, ngelihat story orang, kemudian dapat berita bola terbaru, apalagi sekarang lagi musim transfer ya, if you know what I'm saying ya. Saya merasa itu bikin saya nyaman, bikin saya jadi nggak FOMO ya. Itu yang disebut dengan instant gratifikasi. Jadi daripada saya ngerjain suatu hal yang penting, tapi saya perlu fokus di situ, saya tahu, tapi misalnya kayak nyiapin kuliah, tapi akhirnya saya menyerah dan akhirnya saya mulai buka handphone dan akhirnya yang tadinya 5 menit berubah menjadi setengah jam dan 1 jam. Oke? If you know what I'm saying ya, about this distraction ya. Kemudian yang harus kita waspadai juga dari distraksi internal ini adalah yang disebut dengan attention residue. Apa itu attention residue? Attention residue itu intinya gini. Pada saat kita lagi belajar, pada saat kita lagi fokus di bidang A misalnya, atau di hal A ya, kemudian kita terdistraksi dengan distraksi B, C, D, E, F, G, H, I ya, atau banyak banget distraksi yang biasa kita alami. Pada saat kita balik lagi ke hal A tadi, kita nggak bisa balik dengan lebih optimal ya. Ya, maksud saya adalah pada saat saya ngerjain kuliah misalnya ya, pada saat saya nyiapin kuliah, kemudian saya terdistraksi dengan status orang atau dengan feeds orang atau dengan berita bola terbaru. Pada saat saya kembali lagi ke nyiapin kuliah saya tadi, maka tingkat konsentrasi saya atau kemampuan mental saya itu harus dikembalikan dan butuh waktu ya. Jadi itulah yang menyebabkan kalau kita ada distraksi, itu membuat pekerjaan kita jadi lebih lama selesainya. Kita ngerjain A, kemudian terdistraksi, kemudian pada saat balik lagi ke A, kita jadi nggak dengan cepat kembali lagi dalam mode flow tadi. Ketemu lagi dengan friction, ketemu lagi dengan distraksi yang lain, sehingga itu yang bikin kita jadi menyerah dan akhirnya udah deh nggak usah saya kerjain. Yang akhirnya membuat kerjaan jadi nggak selesai-selesai. Itu yang disebut dengan attention residue. Oleh karena itu penting untuk fokus ngerjain satu hal dalam satu waktu dan tidak tergoda dengan distraksi yang lain. Ya. Kemudian distraksi internal juga rentan terjadi pada saat fase friction ini. Ya, artinya pada saat terjadi pada fase friction ini, kita harus coba jauhkan dari diri kita dari distraksi ini sehingga kita nggak tergoda ya. Kenapa saya tulisin rentan terjadi pada saat fase friction? Karena seperti yang saya sudah bilang di video sebelumnya bahwa fase friction ini yang bikin kita nggak nyaman. Pada saat kita duduk, kita ingin belajar, tapi kok nggak nyaman ya? Nggak nyamannya kenapa? Karena perlu nyiapin bukunya, perlu nyiapin pensilnya, perlu cari filenya. Semuanya yang kalau kita bayangkan kok kayaknya susah banget ya. Nah, itu yang disebut dengan distraksi internal. Oke? So, strateginya gimana buat distraksi internal ini? Untuk distraksi internal, jauhkan dari jangkauan saat sesi deep work. Ya, buat saya sekarang lagi ngerekam ini, maka biasanya saya nggak taruh handphone saya di jangkauan saya. Saya nggak taruh di meja belakang, saya nggak taruh di meja di sini ya. Pada saat saya lagi belajar pun, pada saat saya lagi nyiapin kuliah, nyiapin praktikum, biasanya handphone itu saya jauhkan. Oke? So, itu tentang distraksi internal. Kita akan belajar tentang distraksi eksternal, di mana distraksi ini berasal dari faktor di luar diri kita. So, sampai ketemu di video selanjutnya, di mana kita diskusikan tentang distraksi eksternal ini.